Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Kak Vivin di sini. Mari kita memulai ibadah pada minggu hari ini dengan sukacita dan semangat. Mari kita menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Dia gerakkanku. Dia gerakkanku, oh Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami Tuhan dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan kebaktian kami walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan, mari masuk. Masuk hatiku.
mari kita buka kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali dengan Pak Pendeta. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari Minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Kita semua harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kita. Nah, pada tahun baru ini, pada minggu yang pertama ini, Pak Pendeta ingin menyampaikan pesan Tuhan untuk kalian semua. Ayo coba anak-anakku, apa yang membuat anak-anakku semua sedih, yang membuat anak-anakku semua susah pada tahun 2020 yang lalu? Ya, kita semua menghadapi yang namanya pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi itu adalah suatu keadaan ketika ada penyakit yang hampir semua orang di dunia ini kena penyakit ini. Namanya COVID-19. Nah, karena ada pandemi, ada penyakit COVID-19, anak-anak semua tidak bisa pergi ke sekolah, ya kan? Anak-anak pasti menjadi sedih karena tidak bisa bertemu dengan ibu dan bapak guru, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Semua belajarnya di rumah. Apalagi yang kedua, anak-anak tidak boleh ke gereja, iya kan? Jadi kita harus juga beribadah dari rumah. Yang biasanya ketemu dengan kakak-kakak pamong, dengan teman-teman, sekarang harus nyetel TV di rumah atau melihat dari HP, ya, atau dari komputer, laptop untuk mengikuti ibadah. Ya, semua pasti sedih. Apalagi yang membuat anak-anak sedih tahun lalu, ya, anak-anak tidak boleh bermain di luar rumah bersama dengan teman-teman, ya kan? Anak-anak harus bermain di dalam rumah. Mungkin anak-anak merasa bosan karena hanya dengan ayah atau papa, dengan bunda atau mama, ya. Tidak bisa bermain bersama teman-teman karena semua harus menjaga jarak. Ada banyak hal yang membuat kita semua sedih di tahun yang lalu. Nah, pada tahun baru ini, di minggu yang pertama ini, tadi teman kalian sudah membaca Alkitab. Isinya tentang apa? Berkat dari Tuhan untuk umat Israel. Umat Israel diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari umat Israel?
Ayo kita lihat bersama-sama kisah Alkitab ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian ingat apa enggak kisah perjalanan umat Tuhan bangsa Israel pada waktu mereka dibebaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir? Ya, mereka harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Nah, coba anak-anakku membayangkan berjalan di padang gurun pagi, siang, sore, malam. Mereka harus berjalan supaya mereka semakin jauh dari Mesir. Mengapa? Karena Raja Mesir pada waktu itu dan juga pasukannya terus mengejar umat atau bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, selain itu, berjalan di padang gurun berarti mereka harus melewati tempat-tempat milik bangsa lain, sehingga mereka mempunyai ancaman dari musuh. Selain itu, berjalan di padang gurun berarti mereka harus melewati tempat-tempat di mana ada banyak binatang buas. Ada ular, ada apalagi ya yang di padang gurun ya, mungkin juga ada harimau, mungkin ada apalagi binatang buas, singa, mungkin juga ada unta ya, yang besar itu, binatang yang sangat besar. Pokoknya ada banyak sekali binatang buas. Nah, mereka juga harus berhati-hati kan, karena harus berhadapan dengan binatang-binatang buas. Nah, mereka sungguh-sungguh dilindungi, disertai oleh Tuhan. Coba kalian ingat-ingat lagi. Pada waktu siang, Tuhan melindungi mereka dengan apa? Dengan tiang awan. Dengan tiang awan. Supaya apa? Mereka tidak kepanasan. Nah, kalau pada waktu malam, Tuhan melindungi mereka dengan apa? Dengan tiang api, supaya mereka tidak kegelapan, mereka tidak kedinginan, karena ada tiang api. Itu semua adalah bentuk perlindungan Tuhan. Ketika mereka lapar, ayo, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan mengirimkan burung-burung yang banyak, sehingga mereka bisa menangkap burung-burung itu, kemudian mereka memasaknya dan kemudian memakannya. Ketika mereka haus karena perjalanan panjang, dan di padang gurun itu kan sulit sekali air, ya, tidak ada sungai di mana-mana seperti di tempat kita. Mereka kesulitan untuk menemukan air. Tetapi Tuhan juga membuat mujizat. Tuhan memberkati mereka. Dari batu bisa keluar air sehingga mereka bisa minum. Tuhan sungguh-sungguh menyertai bangsa Israel meskipun mereka harus berjalan di tengah bahaya, di tengah situasi atau keadaan yang sulit. Itu yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel.
Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi. Mari kita kumpulkan persembahan kita, bisa dititipkan kepada orang tua kita. Mari kita bersyukur dengan bernyanyi, bersyukurlah. Berdoa persembahan dan kita doa Bapa kami. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Kau berikan barusan Tuhan. Kami juga barusan sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau sertai Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, biarlah diberikan takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing, berikan kami rasa tanggung jawab Tuhan, agar kami bisa memberikan yang terbaik, kami masih bisa berprestasi Tuhan, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan, kesabaran dalam mendidik kami Tuhan, dan berikan rezeki Tuhan agar bisa memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan keluarga kami Tuhan, biarlah Engkau saja yang melindungi Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari virus-virus yang tidak baik Tuhan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin.
kita tutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Nah, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai teman-teman. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, makan yang sehat, dan tetap berprestasi ya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah.